بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam 27 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita sekalian taufik, kekuatan, kemampuan, kemudahan untuk menghidupkan malam ini dengan berbagai ibadah, salat, zikir, i'tikaf, bermajelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang, dan berbagai ibadah yang lain. Mudah-mudahan pada malam ini atau malam-malam yang lain kita mendapatkan dan meraih barokah dan keutamaan Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini, dalam kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya ingin berbagi kepada kita semuanya tentang beberapa poin penting terkait dengan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah tentang sebab penamaan Lailatul Qadar. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Kemudian yang kedua adalah tentang keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang keempat adalah kapan terjadinya Lailatul Qadar. Yang kelima adalah bagaimana cara meraih Lailatul Qadar. Dan yang keenam, yang terakhir adalah apa yang semestinya kita lakukan ketika kita melihat salah satu dari tanda Lailatul Qadar. Yang pertama, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut Lailatul Qadar? Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Sebagian ulama mengatakan bahwa al-qadr di sini artinya adalah al-'azamah. Oleh karena itu, jika dikatakan Lailatul Qadar, artinya adalah malam yang penuh dengan keagungan. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa al-qadr di sini artinya adalah ad-dhiq, kesempitan. Artinya adalah bahwa pada malam Lailatul Qadar, para malaikat yang ada di langit, malaikatur rahmah, turun memenuhi seluruh lapisan bumi, sehingga dikatakan bahwa jumlah mereka lebih banyak dibandingkan dengan jumlah seluruh kerikil yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu, bumi ini seakan-akan menjadi sempit karena penuh sesak dengan para malaikat. Kemudian poin yang kedua terkait dengan Lailatul Qadar adalah beberapa keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah Lailatul Qadar adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Qur'an 30 juz secara keseluruhan, daf'atan wahidatan. Dari Al-Lauhul Mahfuz diturunkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala ke suatu tempat di langit yang pertama yang bernama Baitul Izzah. Dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkannya secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar yang kedua adalah bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Amal soleh, amal kebaikan, ibadah, perbuatan baik yang dilakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan dengan ibadah, amal soleh, kebaikan yang dilakukan selama 1000 bulan. Artinya adalah 83 tahun lebih 4 bulan. Keutamaan yang ketiga adalah bahwa malaikat tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam turun dari langit memenuhi seluruh lapisan bumi
mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Mereka mendoakan orang-orang yang melakukan ibadah. Mereka mendoakan orang-orang yang berzikir. Mereka mendoakan orang-orang yang melakukan kebaikan pada malam itu. Kemudian yang keempat, Allah memberitahukan kepada para malaikat mengenai hal-hal yang akan terjadi sampai 1 tahun ke depan, sampai datangnya Lailatul Qadar pada Ramadan tahun berikutnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kejadian-kejadian itu kepada para malaikat mengenai kematian seseorang, mengenai kelahiran seseorang, siapa saja di antara para hamba yang ditimpa musibah, siapa saja di antara para hamba yang mendapatkan bala, siapa saja di antara para hamba yang terkena penyakit, dan lain sebagainya. Hal-hal ini diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Kejadian-kejadian sampai 1 tahun ke depan, sampai datangnya malam Lailatul Qadar pada Ramadan tahun berikutnya. Hal-hal ini, kejadian-kejadian ini, peristiwa-peristiwa ini Allah beritahukan itu semuanya kepada para malaikat. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan Lailatul Qadar adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa pada malam Lailatul Qadar itu ada salam. Sebagian ulama mengatakan bahwa salam di sini artinya bahwa syaitan tidak akan mampu melakukan keburukan. Syaitan tidak akan mampu untuk menyakiti dan menggoda serta menimpakan keburukan kepada umat Islam, kepada orang-orang yang melakukan berbagai ibadah, orang-orang yang melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar. Ini menurut Imam Mujahid, sedangkan menurut Imam Qatadah, dan ini adalah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang lebih kuat, bahwa yang dimaksud dengan salam di dalam ayat salamun hiya hatta matla'il fajr adalah al-khair wal barakah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak sekali kebaikan, menurunkan banyak sekali keberkahan pada malam Lailatul Qadar hatta matla'il fajr, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kemudian poin yang ketiga terkait dengan Lailatul Qadar, tanda-tanda Lailatul Qadar. Apa saja tanda-tanda Lailatul Qadar? Di antaranya adalah yang pertama, melihat pohon sujud, baik melihatnya secara kasat mata, secara jaga dalam alam nyata, maupun melihat hal itu dalam keadaan mimpi. Jadi apabila ada seseorang yang melihat pohon sujud walaupun itu dalam mimpi di salah satu malam di bulan Ramadan, maka ketahuilah bahwa malam di mana dia mimpi melihat pohon sujud itu adalah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah melihat cahaya. Cahaya ciptaan Allah, bukan cahaya bulan, bukan cahaya bintang, bukan cahaya listrik, bukan cahaya senter, tetapi Allah menciptakan cahaya pada malam itu dan dilihat oleh orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan jaga. Kemudian yang ketiga adalah mendengar suara malaikat dan bersalaman dengan malaikat. Kemudian yang keempat adalah melihat malaikat dalam bentuk aslinya, melihat malaikat dalam rupa aslinya. Malaikat-malaikat dalam wujud aslinya itu semuanya memiliki sayap. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Para malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sayap-sayap. Ada yang memiliki sayap 2, ada yang memiliki sayap 3, ada yang memiliki sayap 4. Ada yang memiliki sayap 600 buah seperti malaikat Jibril alaihi salam. Satu sayapnya menutupi antara bagian bumi paling barat sampai bagian bumi paling timur. Sedangkan malaikat Israfil alaihi salam juga memiliki 600 sayap. Satu sayapnya sebanding dan sebesar dengan 600 sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril.
Kemudian malaikat-malaikat ini semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ini adalah beberapa tanda terjadinya Lailatul Qadar. Kemudian tanda selanjutnya adalah keesokan harinya matahari terbit dalam keadaan latifah, dalam keadaan lembut, ya, dalam keadaan putih tidak bercahaya. Padahal cuaca saat itu cerah, cuaca saat itu tidak mendung, cuaca saat itu tidak gerimis, tidak hujan, cerah, tetapi matahari terbit dalam keadaan putih tidak bercahaya. Kenapa matahari terbit dalam keadaan putih dan tidak bercahaya? Karena kalah dengan cahaya para malaikat yang memenuhi seluruh lapisan bumi pada malam harinya. Jadi pada Lailatul Qadar, para malaikat penuh sesak di bumi, sehingga pada keesokan harinya matahari terbit tanpa cahaya karena cahayanya terkalahkan, tertutupi oleh cahaya-cahaya para malaikat yang memenuhi seluruh lapisan bumi pada malam harinya. Kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Ada beberapa pendapat. Di antaranya adalah 3 pendapat yang terkenal. Yang pertama adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Thawr, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Auza'i, dan beberapa ulama yang lain yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada salah satu malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan kemungkinan besar terjadi pada malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada malam-malam genap. Malam 20, malam 22, malam 24, malam 26, malam 28, atau bahkan malam 30. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Sayyiduna Ali, Sayyidatuna Aisyah, dan Sayyiduna Ubay bin Ka'ab, dan beberapa ulama yang setuju dengan pendapat mereka bahwa Lailatul Qadar itu terjadi selalu pada malam 27 Ramadan. Kemudian pendapat yang ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar kapan terjadinya, ini adalah misteri Tuhan. Ini adalah rahasia ilahi. Tidak diberitahukan kapan secara pasti terjadinya, yang jelas terjadi pada salah satu malam di bulan Ramadan. Bisa malam pertama, bisa malam ke-10, bisa malam 17, bisa pada salah satu malam di 10 malam terakhir, dan bisa juga kemungkinan terjadi pada malam-malam yang lain. Kemudian para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita meraih dan memperoleh Lailatul Qadar? Yaitu dengan menghidupkan seluruh malam. Berdasarkan pendapat yang ketiga tadi, bahwa Lailatul Qadar itu rahasia Tuhan. Oleh karena itu, kita hidupkan seluruh malam, tidak hanya malam-malam terakhir di bulan Ramadan, kita hidupkan mulai malam pertama, malam kedua, dan begitu seterusnya. Sampai malam-malam terakhir di bulan Ramadan, kita lebih giat lagi, karena melihat dan mempertimbangkan pendapat Imam Syafi'i dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa 10 malam terakhir di bulan Ramadan akan terjadi di salah satu malam dari malam-malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian juga mempertimbangkan pendapat Sayyiduna Ali dan orang-orang yang sependapat dengan beliau bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Oleh karena itu kita hidupkan seluruh malam di bulan Ramadan, dan kita lebih rajin dan lebih giat lagi untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Menghidupkan dengan apa? Dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan istighfar, dengan sholawat, dengan i'tikaf di masjid. Tetapi ingat bahwa orang yang punya tanggungan sholat
5 waktu di masa yang lalu, berapapun tanggungannya, pernah tidak sholat selama 1 bulan, pernah tidak sholat selama 2 bulan, pernah tidak sholat 5 waktu selama 1 tahun, maka ketahuilah bahwa mengqadha sholat-sholat yang pernah ditinggalkan, mengqadha sholat-sholat wajib, sholat-sholat 5 waktu yang pernah ditinggalkan, ini harus didahulukan daripada melakukan sholat-sholat sunnah. Para ulama mengatakan bahwa kalau seseorang masih punya tanggungan qadha sholat di masa yang lalu dia mengerjakan sholat-sholat sunnah, maka sholat-sholat sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama sebagian di antara mereka mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan sholat isya secara berjamaah setiap malam selama bulan Ramadan, dan barang siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah setiap pagi selama bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan berkah Lailatul Qadar meskipun dia tidak melihat salah satu dari tanda terjadinya Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita melihat salah satu dari tanda Lailatul Qadar? Yang pertama adalah memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Doa tidak hanya untuk kita pribadi, tetapi kita doakan umat Islam. Kita doakan supaya mereka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari musibah, dari bala, dari wabak, dari virus, dan dari segala macam keburukan. Kita doakan supaya Palestina segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari belenggu penjajahan Yahudi. Jadi doa tidak hanya kita tujukan untuk kita pribadi, tetapi kita juga menunjukkan doa itu untuk kemaslahatan dan kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Kemudian kita juga melakukan i'tikaf. Kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Memperbanyak membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa apa yang semestinya aku baca ketika aku melihat salah satu dari tanda Lailatul Qadar?" Rasulullah kemudian menjawab, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kemudian kita juga membaca doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kesempatan. Doa ini biasanya disebut atau diberi julukan oleh umat Islam di Indonesia sebagai doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian juga kita memperbanyak sholat dan berbagai ibadah yang lain sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah salat dan berbagai ibadah yang lain dengan dilandasi keimanan dan didasarkan pada niat semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni seluruh dosa yang pernah dia lakukan di masa yang lalu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meraih Lailatul Qadar dan mendapatkan barokah serta kebaikan malam Lailatul Qadar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.